Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas sepatu yang sangat spesial karena banyak yang mecahin PB pakai sepatu ini dan dia sudah banyak menang marathon major juga, yaitu Asics Metaspeed Edge Plus. Ya, namanya cukup panjang dan membingungkan. Tapi ya kita ada di dunia yang seperti ini, di mana Asics pun mengeluarkan dua sepatu yang mirip-mirip. Yang satunya adalah Asics Metaspeed Sky Plus. Oke, jadi sebelumnya saya akan ceritakan dulu bahwa sepatu ini tidak disponsori ataupun diberikan. Saya beli pakai uang saya sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah opini saya pribadi. Silakan teman-teman dapat menyaring sendiri. Oke, jadi pertama-tama saya mau cerita mengenai sejarah sepatu ini. Jadi ini adalah sepatu Asics race yang kedua, race spesifik. Yang pertama adalah Metaspeed Edge juga. Metaspeed, betul. Metaspeed Edge. Yang pertama tanpa plus, yang ini pakai plus. Jadi saya punya juga Metaspeed Edge yang pertama. Jadi ini sepatu juga asik banget gitu. Cuman memang ada sedikit kekurangan-kekurangan, yaitu nanti saya ceritakan. Tapi ini intinya adalah sepatu yang sama gitu. Jadi dia sama-sama pakai carbon plate, sama-sama pakai FF Turbo gitu. Nah, banyak yang bilang sepatu ini terlalu narrow dan keras gitu. Jadi apalagi orang-orang yang sudah biasa pakai Nike Vaporfly, itu dia punya rubber itu empuk banget gitu. Sementara rubbernya FF Turbonya si Asics itu karena ini tipis, jadi orang banyak yang komplain keras gitu. Nah, si foamnya si Metaspeed Edge itu ditambah teman-teman gitu, dan dia juga lebarin sedikit gitu. Jadi masalah-masalah yang ditemukan di Metaspeed Edge yang pertama itu hilang di sini teman-teman. Jadi dia sudah lebih tebal, dia punya heel 40 mm which is sudah legal, dan juga di depannya itu 32 mm gitu. Jadi dia punya 8 mm drop which is sangat agresif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasakan ketika lari dia sangat rolling ke depan gitu. Selain itu juga yang dirubah adalah posisi karbonnya. Jadi ada sedikit adjustment sehingga sepatu ini terasa lebih bouncy dan lebih propel ke depan gitu. Jangan salah, sepatu ini enak banget. Tapi ya itu dia, sedikit lebih keras dan sedikit lebih narrow dibandingkan yang plus gitu. Jadi saya punya pengalaman yang enak pakai sepatu ini. Nah, yang pertama, sepatu yang kedua, ini saya taruh di sini ya. Sepatu yang kedua ini jauh lebih enak gitu. Nah, selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah talinya gitu. Talinya itu dibikin jauh lebih tipis dibanding yang pertama. Kalau uppernya sih mirip-mirip. Nah, tapi karena ada penambahan foam tadi, beratnya bertambah teman-teman. Si Metaspeed Edge yang pertama itu hanya 290 gram di ukuran saya, yaitu US 10. Itu saya timbang menggunakan timbangan dapur ini. Sementara yang kedua itu naik teman-teman. Jadi yang kedua itu beratnya 218 gram gitu. Jadi ada penambahan kurang lebih 22 gram teman-teman gitu. Jadi ini lebih berat, tapi karena beratnya naiknya nggak cukup signifikan dan juga performance yang di-deliver bertambah, nggak kerasa itu teman-teman berat 22 gramnya, malah sepatu ini jadinya jauh lebih enak. Nah, saya mau cerita setelah 170 km review saya seperti apa. Untuk break-in periodnya sendiri nggak terlalu banyak, mungkin sekali lari dia udah langsung break-in. Dari segi wide atau narrow-nya menurut saya untuk ratio nggak boleh terlalu wide, jadi ini ngepas gitu. Nah, saya pernah ngalamin blister sampai hampir berdarah, itu gara-gara saya ikutan race
14 kilometer dan saya telat gitu. Jadi begitu saya nyampe, saya buru-buru pakai kaos kaki, sementara kaos kakinya itu di bagian kelingkingnya itu kelipet gitu. Jadi nggak benar-benar pas pakai kaos kakinya, dan itu saya langsung pakai sepatu tanpa saya perhatikan. Itu kegesek-gesek teman-teman di sini. Wah, pas itu 14 km race-nya, pas di kilometer 10 tuh udah nyeri banget gitu. Cuman ya karena udah tinggal 4 km terakhir, saya selesaiin aja race-nya. Pas saya buka sepatu, waduh, itu kayak ada pendarahan dalam, teman-teman. Jadi itu pembelajaran juga bagi saya dan juga buat teman-teman, kalau pakai kaos kaki, kita harus benar-benar ditarik, jangan sampai ada keriput-keriput sama sekali di jari-jarinya, teman-teman. Jadi benar-benar ditarik sampai kaos kakinya mulus. Nah, itu pasti akan enak banget, teman-teman. Nah, ini itu stiff banget, ini nggak bisa ditekuk, teman-teman, jadi sangat stiff sepatunya. Nah, apalagi nih race yang pernah saya pakai, saya udah pernah 5K 2 kali dengan sepatu ini, race, dua-duanya PB, itu dalam 1 bulan yang berbelakangan, ya walaupun PB-nya hanya selisih 5-6 detik, tapi PB, teman-teman. Jadi itu dari tahun lalu, PB kurang lebih 1 menit, jadi bisa dikonfirm ini adalah racing shoe yang sangat agresif dan sangat performance oriented. Nah, satu lagi, jadi ini agak lucu dan tidak umum. Sepatu ini juga saya pakai untuk ultra race, teman-teman. Jadi saya waktu itu ikutan Binloop Ultra yang 60 kilo. Nah, saya waktu itu harus memilih antara pakai sepatu yang agresif atau sepatu yang nyaman gitu. Karena saya gambling, saya akhirnya memilih pakai sepatu yang agresif, yaitu ini, teman-teman. Dengan gambling bahwa mungkin saya akan kakinya blister karena dia cukup firm dan sangat ngepas di kaki saya dari segi kelebaran. Tapi ternyata enak banget. Teman-teman, saya nggak nyangka selama 60 km itu, karena saya pakai kaos kakinya bener, saya juga pakai minyak anti blister, ternyata saya survive, teman-teman. 60 km itu nggak ada blister sama sekali, dan tidak ada keluhan sama sekali, teman-teman. Ya walaupun pace-nya saya lari konstan di pace 7 sampai 8 dengan average pace 7.15, 60 km tersebut. Jadi ternyata buat lari pelan juga enak, teman-teman, sepatu ini. Jadi saya pakai untuk, ya namanya 60 km, kadang-kadang kita harus jalan ya, itu saya jalan dan slow jog, enak banget, teman-teman, sepatu ini. Jadi saya nggak nyangka juga untuk long distance di atas maraton, sepatu ini enak banget gitu. Nah, saya justru belum pernah pakai untuk yang HM maupun FM, tapi karena ini sudah teruji 60 km nyaman, jadi saya yakin untuk FM ini cocok. Waktu yang saya race 14 km juga itu nyaman, hanya ada masalah di kaos kaki aja, yang sebelah kanan, kaki kanan, jadi kaki kirinya nyaman, kaki kanan berdarah-darah. Jadi saya yakin juga sepatu ini untuk HM enak gitu. Nah, saya mau coba sepatu ini untuk LPS maraton, teman-teman. 4 hari lagi, ya semoga bisa menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi begitu review saya setelah 170 km pakai sepatu ini. Dan terakhir, kesimpulannya, apakah saya merekomendasikan sepatu ini atau enggak dibandingkan yang pertama? Kalau dibandingkan yang pertama, tentu ini adalah iterasi yang jauh lebih baik gitu. Memang kalau misalnya ada diskon atau teman-teman masih bisa menemukan sepatu ini dengan harga miring, ini juga worth the money. Nah, dan di toko-toko itu juga biasanya yang tersisa tuh Edge, karena banyak orang itu mereka larinya adalah senang yang Sky, karena Sky kan untuk stride gitu. Nah, saya sendiri, cadence saya tuh rata-rata di 174 steps per menit gitu. Walaupun sebenarnya Asics merekomendasikan untuk yang 180 steps per menit gitu si Edge ini gitu. Kalau memang saya lagi pace-nya tinggi gitu, misalnya lagi interval di mana saya lagi lari dengan pace 5K saya,
memang itu saya bisa naik ke 178 steps per minute gitu. Tapi kalau untuk hari-hari, kemudian juga untuk HM dan FM saya rata-rata di 174 sampai 175 steps per menit, teman-teman. Dan ini sepatu masih enak banget menurut saya. Softnya dapet, bounce-nya dapet, dan propel ke depannya karena posisi karbonnya yang pas itu juga dapat, teman-teman. Jadi itu adalah yang bisa saya ceritakan ke teman-teman, pengalaman saya memakai Metaspeed Edge Plus dari ASICS gitu. Jadi kalau teman-teman memang mencari sepatu yang buat mecahin PB, buat lari agresif, tapi pingin juga nyobain race yang santai-santai, mau nyari buat FM atau bahkan lari ultra selama di aspal ya, jangan ultra yang di trail, sepatu ini cocok banget gitu. Jadi apakah rekomen? So-so, apa tidak rekomen? Sepatu ini saya rekomen. Oke, thank you teman-teman udah ikutin sampai akhir video ini. Kalau ada komen atau feedback atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab. Tolong juga di like, share, dan subscribe. Thank you!